Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 1 dengan nama kelompok Andika Kurnia sebagai saya sendiri, ada Julia Sharon, Fionika Alexandra, dan Gracia Lauren. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan PSAK apa? Untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan, bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan keuangan entitas lainnya. Untuk mengatur persyaratan bagi laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum laporan keuangan. Dan di sini ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini ada 4. Nah, entitas menerapkan PSAK 1 dalam penyajian laporan keuangan bertujuan umum dengan sesuai SAK. Nah, yang kedua adalah PSAK tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah karena entitas syariah mengacu pada SAK-nya tersendiri. Kemudian yang ketiga, di sini ada PSAK 1 tidak bagi dan isi laporan keuangan interimnya ringkasan yang disusun sesuai dengan PSAK 1. Yang keempat, ada PSAK 1 berlaku bagi seluruh entitas termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan, konsolidasi, dan laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK. Nah, di sini ada perubahan PSAK 1 ya. Kita bisa lihat di sini ada perubahan PSAK 1 yang dari 2013 dan 2009. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan menurut PSAK 1 adalah laporan yang berisi tentang informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Tujuan utama dalam pembuatan laporan keuangan tersebut adalah memberikan informasi mengenai posisi kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut, seperti pemegang saham, kreditur, dan lainnya dalam pembuatan keputusan. Informasi-informasi yang tersedia dalam laporan keuangan ada 5. Yang pertama itu ada aset, lalu yang kedua ada liabilities, yang ketiga ada equity, keempat pendapatan dan beban, dan yang terakhir ada arus kas. Komponen-komponen dalam pembuatan laporan keuangan. Yang pertama ada income statement, lalu kita berlanjut kepada return net earning statement, lalu berlanjut ke dalam statement of financial position dalam periode berjalan tersebut, lalu yang keempat kita membuat cash flow. Setelah itu kita akan mencatat atas laporan keuangan. Dalam catatan ini berisi tentang ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi-informasi tentang penjelasan lainnya. Lalu yang terakhir ada informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas lebih dalam komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah mengidentifikasi laporan keuangan tersebut. Perusahaan mengidentifikasi setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dengan dokumen publikasi yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan mencakup penyajian yaitu aset sama dengan liabilities plus equity. Selanjutnya, laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan menyajikan seluruh penghasilan dan beban yang diakui selama satu periode dalam bentuk laporan laba rugi yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi atau laporan laba rugi terpisah. B. Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain, atau yang disebut juga dengan laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dibuat oleh perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan, berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Nah, kemudian ada laporan arus kas, di mana arus kas ini memberikan informasi dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan menggunakan kas tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kemudian tergambar dalam arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK, tetapi informasi tersebut dinilai relevan untuk memahami laporan keuangan. Yang terakhir ada informasi komparatif, di mana informasi komparatif menunjukkan jumlah total saham preference dan dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyesuaian laporan keuangan, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode. Demikian materi yang dapat kami jelaskan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton.